Hari ini seru banget. Kita akan ngobrol sama teman-teman dari film Racun Sangga, Racun Pemisah Rumah Tangga. Wah, udah rame di sini. Gina udah berapa kali ke sini dan selalu seru cerita-ceritanya. Ada Gusti Gina di sini, ada Frederica. Ya, pemain di film Racun Sangga, dan ada Fahad Abbas di sini. Fahad Haidra. Fahad Haidra. Haidra itu apa, nama keluarga atau? Nama keluarga. Haidra. Haidra. Dari apa asalnya berarti? Ada keturunan Arab. Oh, Haidra itu dari Arab Yaman, berarti. Yaman. Kalau ini Frederica Kal. Iya. Sesering apa orang salah nyebutnya? Cul katanya. Aduh, selalu Sering sih. banget ya. Makanya harus di notes. Oke, itu Selalu dari salah. mana? Kal itu apa orang mana Inggris. tuh? Orang Inggris ya. Iya. Frederica Kal. Oke, Gusti Gina. Hai. Sebelahnya belum kita kenalin. Ini siapa Gina? Kamu bawa siapa pakai topeng ini? Bisa dijelasin dulu gak nih? Ini narasumber kita. Ya. Jadi kan memang film Racun Sangga ini diangkat dari kisah nyata, diadaptasi dari ceritanya kan. Oke. Nah, karena kisah nyata, ada orangnya nih kan, ada Oke. korban aslinya. Nah, dialah ini orangnya Oke. yang untuk karakter Maya. Oke, jadi Racun Sangga ini kan film tentang ini ya, santet pemisah rumah tangga ya. Oh, bukan racun ya, berarti santet. Santet. Ada dua hal yang berbeda Oh, sih. ada dua hal berbeda. Oke, Racun Sangga, santet pemisah rumah tangga. Ya, Ini jadi film. ya, Sebelumnya itu kamu nulis di thread. yes. Thread ini di Twitter berarti kan? Twitter. Terus sampai 11 juta yang baca. Pas kamu tulis itu, berarti itu ceritanya Maya atau gimana nih? Kalau dari awalnya dulu nih. Cerita Maya, tapi Oke. sebenarnya ya, Ya. sebenarnya itu thread pertama tentang Andi dan Maya itu tuh di Desember. Oke. Tapi oke. singkat doang tuh, cuman cerita horor singkat aja. Nah, pada waktu itu Pak Sunil dia tertarik sama cerita itu. Yang di thread itu, yang singkat sekali itu. Singkat sekali itu, karena dia Lalu? merasa udah ada logline dan premisnya Oke. gitu. Dia tertarik, harus nanya-nanya itu gimana kan cerita panjangnya segala macam, mau kasih tahu, iya ada narasumbernya. Terus dia pikir gimana Gin kalau kita bikin film gitu. Oke. Terus akhirnya proses nulis skenario, terus juga threadnya dibikin. Oke. Threadnya itu diupload di bulan Mei. Skenario tuh jalan dari Februari sebenarnya. Oke, jadi thread itu bersamaan dengan skenarionya. Skenarionya. Karena ceritanya lebih rapi kan? Lebih Iya, rapi oke. gitu. Berarti ini gimana nih cerita singkatnya gimana nih? Karena orangnya sendiri ada ya? Ada. Berarti Maya ini ya? Mm-mm. Apa yang terjadi dengan Racun Sangga ini yang dialami sama Maya? Waduh, langsung itu apa tuh, kaget gue. Boleh nggak kalau lagi yang serem-serem begini nggak bergerak dulu? Segala bunyi-bunyian bikin tegang ini. Gimana tuh? Jadi Racun Sangga ini itu tuh kayak racun gaib gitu Bang di Kalimantan. Oke. Tadinya umumnya tuh dipakai buat penjagaan wilayah. Jadi Ya. orang-orang kayak punya kebun, punya lahan, itu tuh nggak pakai CCTV Bang, tapi Gitu. pakai racun gaib. Kalau misalnya ada orang yang berniat jahat, itu bisa terkena lalu sakit. Oke, nggak pakai CCTV tapi pakai itu. Iya, Tapi pakai itu. nggak dibeli di S Hardware ya? Kalau CCTV kan di situ. Terus. Maksudnya penjagaannya itu secara gaib gitu loh. Tapi itu dari zaman dulu banget ya. Oh, gimana nih penjagaan gaib nih? Jadi begitu dia masuk area itu dia sakit atau? Iya, dia kalau dia misalnya mau ngemaling lah gitu, Maling, misalnya maling. buah di Maling. kebun gitu kan. Nah, berarti kan dia punya niat yang nggak baik, dia bakal diganggu sama si roh penunggu dari Racun Sangga ini. Oh, jadi Racun Sangga ini mekanismenya pakai roh berarti? Pakai roh, Oh, makanya oke. disebut dengan racun gaib. Oh, karena dalam kepalaku racun tuh kayak diminum, Ah, dimakan iya, gitu. iya. Itu enggak ya berarti ya? Ini roh gitu ya? Ya, racun. Memang ada bentuknya, Serem Bang. juga ya. Terus- minyak terus- bentuknya. Bentuknya minyak? Minyak, Oke. tapi udah dikasih perjanjian gitulah. Jadi diisi hodam lah orang sini sebutnya Oh. gitu. Ada Jadi rohnya. minyak itu isinya roh. Roh. Oke, terus. Oke. Nah, terus kan umumnya dipakai seperti itu. Iya. Nah, untuk kasus mereka itu si pemilik racun ini dia makainya nyerang suaminya gitu. Oke. Dibikin sakit. Berarti Maya ini udah punya suami pada saat itu kan? Namanya siapa? Namanya Andi. Oke. Terus kalian menikah, bahagia lah ya itu ya, Maya dan Andi itu ya. Nggak bahagia sih, dari awal emang udah kena langsung. Dari awal udah nggak bahagia. Nggak sempet. Nggak sempet bahagia. Sempet bahagia. Nggak sempet bahagia. Oke. Ya udah dari awal tidak bahagia kan nih. Nggak, tapi artinya kan
Pas zaman pacaran pasti cinta dong, ya dong? Enggak pacaran. Ta'aruf, Bang. langsung ta'aruf. Ta'aruf. Oh, langsung ta'aruf dikenalkan, langsung memutuskan menikah. Sorry ini biar ada korelasinya ya. Berarti Maya itu diperankan Frederica. Iya. Oke. Terus kamu memerankan Andi. Oh, Andi. Oke, Andi. berarti memerankan suaminya dia ceritanya. Betul. Oke. Nih ya, kamu berarti dari awal udah dipertemukan. Nah, terus baru tuh kena racun sangga. Iya. Karena ada yang ngirim dong. Ada, ya, ada. Kan kalau magic ada pelaku berarti, Bener. pelaku dan korban gitu. Oke. Mulailah sakit-sakitan nih si Andi. Andinya. Iya, sakitnya fisik karena memang racun sangga ini nyerangnya fisik dulu. Nah, karena mereka ini racun sangganya dipakai buat memisah, jadi mereka juga dikirimin sihir pemisah rumah tangga ini. Ada lagi itu. Ada lagi, Oke. double lah gitu. Double ya. Biar yakin aja ya. Kayaknya kurang nih. Kurang nih biar gitu. terus akhirnya apa yang terjadi sama Andi? Andi secara fisik karena efek dari racun sangga dia sakit kan, dia sakit gatal-gatal. Gatal-gatal. Gatal-gatal, dipikir itu kayak alergi. Oke. Terus juga dibawa ke dokter dari puskes. Puskesmas. Terus ke rumah sakit dirujuk, Dokter spesialis. dokter spesialis, diobatin. Emang ada diagnosanya bang, Ada kayak emang ada diagnosanya. medisnya. Diobatin, tapi nggak membaik gitu, tambah memburuk. Dan si Andi ini mentalnya mulai kena karena dia mulai ngelihat Yang hal-hal horor aneh-aneh. gitu. Itu diceritakan ke kamu, ke Maya. Ya kan, maksudnya ya apa yang dia lihat. Makanya Maya hari ini agak pucet ya kalau saya. Iya, kalau pakai putih banget sih kopeng, emang. Ya, agak putih. Oke, ini kita selang-seling ya nanya apa ceritanya. Iya. Karena aku mau Ini temanya nggak jadi horor. Horor komedi. Iya, betul. Horor komedi. Sebelum aku elaborasi lagi cerita ini ke Frederica dulu. Berarti ini pertama kali dengar, karena aku pertama kali dengar nih racun sangga ini nih. Iya, Kamu gimana? pertama kali. Terus pas dapat skripnya bingung tuh kayak ini apa sih racun sangga tuh atau gimana? Iya, langsung bingung, makanya langsung cek threads-nya Kak Gina, baca-baca. Wah, ternyata ngeri juga ya, dan apalagi tahu ini kisah nyata, jadi semakin tertarik untuk join. Oh, tapi awal projectnya itu apakah Pak Sunil datang dengan kayak ini ada sinopsis? Atau itu open casting, kamu di kontak Bunda dari Soraya, Bunda Dewi, sama Faisal. Apa gimana akhirnya bisa jodoh sama film ini? Aku dikontak sama Bunda Dewi. Bunda Dewi. Untuk datang screen test buat judul baru Soraya, katanya thriller horror. Belum tahu tuh ya? Tapi belum tahu skenarionya. Pas sampai di office-nya Soraya baru dikasih tahu ini buat racun sangga, dan ini diangkat dari threads viral. Terus baru ketemu sama Pak Sunil. Oke, dijelasin sama dia. Dijelasin. Oke. Kamu selama ini pernah tahu nggak ada yang kayak gini-gini nih? Maksudnya di Inggris apa namanya racun sangga atau Sangga. Sangga poison ya. atau ada nggak referensi kamu soal ini nih, santet pemisah rumah tangga atau apa? Atau benar-benar nggak ada tuh? Kalau ini sih enggak ya, tapi agak mirip dengan ini kan, kayak voodoo. Kalau di luar kan masih percaya, ada film juga kan tentang voodoo. Yang ada apa? Boneka Curse ditusuk. gitu. Iya benar. Jadi yang Relate-nya aku dari bisa situ. relate dari situ. Oke. Selama proses reading dan lain-lain ketemu sama Maya nggak? Ketemu berapa kali Oke. di luar 3 kali sore. Iya, 3-4 kali. Nah itu diceritain, Maya ceritain semuanya. Bareng Iya. Gina juga berarti ya. Bareng Kak Gina. Apa yang paling mengagetkan dari cerita Maya? Ketika kalian bertemu kan pasti dia cerita kan? Jujur, karena aku di sini memerankan Maya, jadi aku paling simpati sama karakternya Maya, karena apa yang dia harus alami, dia harus jadi yang paling kuat di hubungannya, karena Andi sudah secara fisik dan secara mental sudah tidak kuat lagi. Dan Maya yang harus menjalankan semuanya, yang harus kuat untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi pas dengar ceritanya, apa yang dia harus alami, kejadian-kejadian di dalam hidupnya dengan suaminya juga. Sedih ya pas sedih. dengarnya? Iya, sedih banget. Oke. Nah, sebagai korban nih. Ya, Lu kan korban ya berarti? korbannya betul. Berarti apa? Dipertemukan juga sama suaminya Andi apa gimana? Iya, ada Iya, ketemu ada ketemu sama ngobrol-ngobrol karena mereka research kan buat
karakternya mereka masing-masing Oke. gitu. Kalau lo apa yang lo dapat dari cerita mereka ini? Yang paling serem apa menurut lo? Yang paling serem sih menurut aku tuh pada saat Andi mendapat bisikan-bisikan untuk melukai dirinya sendiri sih pada saat mengalami santet itu. Oke. Karena itu emang beneran terjadi, jadi kayak ngebayanginnya aja tuh udah kayak wah separah itu ternyata. Kalau di kejadian aslinya itu sampai melukai diri sendiri kah? Iya, dia kayak ada dorongan-dorongan kalau ngeliat benda-benda tajam tuh. Oh gitu. Kalau di jalanan juga naik motor atau naik kendaraan, tapi kayak nggak sadar, gitu kan ya? Oh itu sering terjadi kayak gitu? Iya sering. Dan berdua sama kamu? Kadang ada yang berdua, kadang yang dia sendiri aja ada. Dia nggak sadar tuh artinya kayak pengen aja gitu atau memang lupa dia di mana atau? Iya pengen aja gitu. Dan baru sadar bahwa ini adalah hasil dari racun sangganya ketika kejadian apa tuh? Waktu medis udah nggak bisa lagi gitu. Oh, Terus ada diobatin dengan cara apapun nggak bisa? Iya nggak bisa. Terus ada yang nyaranin untuk berobat alternatif gitu. Oke, baru ketahuan. Baru ketahuan di situ. Oke. Nah ini selama proses syuting, Frederica sama Fahad juga kerap dirasuk oleh karakter Andi dan Maya asli. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya Sampai kita kayak- lupa apa yang baru saja mereka katakan gitu. Saking menjadinya iya. kali ya, saking mendalami karakter gitu. Jadi selama prosesnya, karena sebelum kita mulai syuting kan ada proses reading 2 bulan. Oke, apa? Pas sudah start syuting, aku sama Fahad udah ngerasa kayak kita udah bukan Federica sama Fahad lagi, tapi udah Maya dan Andi. Oh iya. Jadi kalau ditanya pertanyaan apa yang pernah kita lakukan selama proses syuting, jujur suka lupa. Karena begitu action udah jadi orang lain gitu ya? Even nggak action lagi break, selama proses syuting 1 bulan itu ngerasa kayak bukan diri kita. Ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakuin kayak pada saat itu doang, tapi setelah lepas dari syuting itu baru ngerasa kayak kok pas syuting kemarin gue ngerasanya kayak ada yang aneh gitu. Makanya. Maksudnya ada kebiasaan-kebiasaan aneh yang aku tuh ngelakuin itu secara nggak sadar. Apa tuh pada saat misalnya? maksudnya kayak pada saat makeup effect semua ada di badan, ngeliat semua tubuh luka itu kayak jadi pikiran tuh suka kosong, cuma ngeliatin luka-luka, diajak ngobrol juga kadang suka Karena berasa beneran mengalami. Iya. Oh, I see. Nah pada saat aku ngobrol itu pas nyeritain itu ke Andinya langsung, dia juga bilang pada saat dia mengalami itu dia juga merasakan hal yang sama. Oh, artinya mereka ada di set juga waktu itu? Enggak, setelah Nah, itu setelah baru itu. ketemu. Setelah itu kan ketemu lagi, terus aku Oke. sempat cerita pada saat lagi proses syuting aku kayak gini. Kata dia, oh ya pada saat Oke. dia terkena racun sangga itu dia juga kayak begitu. Berarti ada yang ngirim ya? Tapi di Iya. cerita sebenarnya tuh tahu siapa? Kalau masalah kayak gini kan nggak bisa dibuktikan kan, Ah. maksudnya cuman praduga gitu loh. Tapi kecurigaan ada. Ada kecurigaan mengarah kepada Satu satu orang. orang gitu. Karena beberapa tempat, banyak sih tempat yang mereka datengin pengobatan alternatif itu belasan, selalu mengarah ke situ gitu Ke loh. orang ini. Ke orang ini. Selazim apa di Kalimantan racun sangga ini? Sebenarnya racun sangga ini lazim itu di daerah-daerah pelosok gitu loh Pak. Kalau misalnya di kota-kota tuh masih banyak yang nggak tahu juga. Oke. Karena ini kayak ilmu yang dipakai tuh zaman dulu banget. Oke. Dan dulunya kan dipakai untuk proteksi kan. Iya. Nah kalau zaman sekarang kan mungkin nggak terlalu kepake lagi ya, udah modern kan. Heeh. Nah mungkin ini kemungkinan ya, kebetulan si pelaku yang mau makainya buat mencelakakan orang lain gitu loh. Niatnya tuh apa? Tahu nggak sih sebenarnya? Biar berpisah gitu. Apa gimana sih? Iya biar bisa. Biar pisah. Iya, pisah. Dengan racun sangga kan dia kayak membunuh secara perlahan kan bang. Itu tujuan akhirnya meninggal. Tujuannya meninggal. Jadi racun sangga itu menyerang dari batang tubuh, terus dia jalan sampai ke organ. Kalau misalnya di sini kan ada lambung ya, jadi lambung itu muntah darah gitu. Nanti sampai ke jantung meninggal. Oke. Tadi kan ada soal luka-luka. Iya. Di aslinya luka-luka seperti apa? Itu muntah atau? Ada muntah darah. Muntah darah? Luka-lukanya itu di sekitaran kaki, terus menjalar ke badan juga. Bentuknya apa? Kayak luka luar kah atau Bernanah, hitam? Bernanah. bernanah, minyak yang keluar gitu, campur minyak dan nanahnya campur. Oh, dan ini Gina juga ada foto dan Ada lain-lain ya? di threadnya. Serem banget ya? Ya serem banget makanya.
Nah tapi aku lihat bawa anak kan. Nah itu gimana tuh? Maksudnya lancarkah selama proses kehamilan atau makin parah atau gimana tuh? Justru berat-beratnya waktu hamil. Waktu hamil Itu lagi berat-beratnya. Kacau-kacaunya. Kalau sekarang anak ada itu kayak ngelihat sesuatu apa tiba-tiba ngomong sendiri gitu nggak? kayak gitu. Iya lagi diem. Uhuy gitu nggak? Spontan. Ini komen dong. Spontan uhuy. Jadi komen. Nggak, soalnya dulu aku pernah ada kan rumah sempat direnov, sempat ngontrak. Ya abis itu pernah lah sekali 2 kali kok anak kerasa aneh gitu. Nah katanya anak kecil bisa ngelihat, bisa apa gitu sih. Ngomong uhuy dia bang. Hah? Ngomong uhuy juga. Spontan ya, gue yang uhuy. Makasih udah dipancing. Sampai sekarang masih ngalamin santet Iya, ini. masih ngalamin, cuman lebih mereda sih, nggak separah dulu. Soalnya kan kalau jadi film nih, banyak orangnya tahu ya, yang nyantet ya. Ya makanya mereka kan ditutup identitasnya juga, Oh. salah satunya itu pertimbangannya ya. Benar-benar. Karena Maya bukan nama asli kan. Iya, bukan. Ayam ya aslinya. Dibalik ya. Dibalik doang dong. Tinggal dibalik. Oke, kita ke Fahad lagi. Iya bang. Ini banyak melakukan adegan sendiri Ya. tanpa stuntman. Apa aja dan seberbahaya apa adegan-adegan kamu lakuin? Mungkin kayak banyak juga yang kayak adegan-adegan yang emang harus ngebanting diri dan lain-lain. Ngebanting diri. Ya. Berarti gini. Jadi kayak mau ngangkat badan aku gini gitu. Nggak gitu Banting bang. sendiri. Nggak, maksudnya kayak banyak adegan-adegan yang emang disaraninnya itu untuk pakai stuntman, cuma aku nggak mau karena nggak tahu, suka aja adrenalin gitu. Oke. Apa tuh? Maksudnya banting diri tuh kayak gimana? Kayak maksudnya, tiba-tiba iya, kayak menjatuhkan diri ke lantai gitu. Oh. Iya. Ada juga yang misalkan adegannya itu harusnya nggak kayak begitu. Maksudnya harusnya nggak separah, nggak se ekstrim itu, tapi entah kenapa pada saat action aku malah ngelakuinnya ekstrim banget. Apa tuh? Boleh nggak di ini? Maksudnya kayak dari berdiri langsung apa sih namanya, duduk pakai dengkul tapi langsung aku jatuhin kayak duk langsung. Itu ada yang lumayan gitu-gitunya kenceng ya. sih suaranya. Iya, Terus tahu, setelah tahu. cut langsung pada kayak Andi aman bang. Padahal Oke. besoknya memar. Aman banget tapi jalannya gitu. Aman banget tapi jalannya sambil geter gitu. Jadi memang ini juga ya, berarti ada gangguan-gangguan yang mengarah ke fisik yang akhirnya ditampilkan ke filmnya. Iya, fisik dan mental sih. Bener. Andi. Kalau kamu adegan-adegannya ada yang kayak gitu juga kah? Atau kamu lebih banyak porsi dramanya di sini? Kalau Maya sih lebih ke psikologi ya, kayak gangguan psikologisnya dia, terus fisik ada karena kan pada saat dia mengalami santet, Maya sedang hamil. Oke, paling itu ya. Cuman selama proses reading untuk mendalami karakter sebagai suami istri itu apa yang dilakuin tuh? Developmentnya seperti apa? Apa reading yang intens aja? Reading atau- yang intens. Kan biasa sama Mas Badar kan berarti kan? Iya, sama Mas Kan ada Badar. metode-metodenya tuh gitu. Cuma Jadi reading kita aja. juga Gitu. Iya. Dan- Dikasih waktu yang cukup panjang juga kan, selama 2 bulan tuh setiap hari. Iya, kita Jadi- sempat dikasih intimacy coach juga sih Iya. sebenarnya. Oh ada coachnya juga. Ada coachnya juga. Oke. Terus berapa persen perubahan dari skenario yang kalian terima sampai akhirnya jadi syuting? Banyak berubah nggak? Biasanya di sorenya gitu tuh. Boleh nggak bilang? Ya kan karena gila yang nulis kan. Aku ceritain Ya, boleh, ya. boleh. Gak apa ya Pak Apa? Sunil. Gak apa-apa. Gak apa ya Pak Sunil. Saya sering kerja sama dia. Udah tahu lah ya, Iya. udah tahu. Jadi kan kita develop skripnya lama ya, berbulan-bulan. Betul. Terus udah mau syuting nih bang, 2 hari lagi syuting. 2 hari bang. 2 hari lagi syuting. 2 hari lagi syuting. Tadinya aku nulis ini to handle, jadi korban dan pelaku gitu. Jadi Oke. eagle eye lah, penonton itu bisa Oh, ngelihat ngelihat dari kan atas semuanya. ya. Tapi memang ada pertimbangan di awal tuh kita mau POV korban aja. Cuman kita sewaktu develop skripnya ya udah cobain yang metode udah biasa aja gitu Oke. kan. Terus Hamin 2 Pak Sunil, Gin kita meeting bentar. Oke Pak, kita ngobrol-ngobrol. Ini kenapa ya? Gitu kan. Ya kalau gitu Pak, kalau misalnya Bapak pengen kayak gitu ya harus POV korban. Kalau memang mau menekankan ke psikologisnya ya, jadi horor psikologis gitu. Kita ngikutin gimana penderitaan korban gitu. Oh, karena tadinya di skrip itu tidak berasa tuh empati itu atau gimana? Ada, cuman kayak
kurang Kayak karena agak jauh ya gitu. agak jauh karena kan ada POV dari pelaku juga gitu. Benar. Terus dari bapak, kalau menurut kamu oke kayak gitu, ya udah kita gini, Hamin 2 syuting loh pak. Oke. Terus kayak oh ya udah deh, ya udah saya kerjain tuh bang dalam Yes. 1 malam ya kan, ngejar Melakukan semua perubahan itu. Perubahan itu. Yang mereka 2 bulan udah reading dengan Iya, skrip udah lain. reading. Ya. Dan Ya. kita secara kaget di hari H syuting, Kak draft baru. Iya. Terus. Terus kan karena POV dari pelaku itu aku cabut, berarti kan ada banyak yang bolong kan secara plot gitu dan Iya. eskalasi emosi. Nah, otomatis aku harus bikin adegan-adegan baru biar Bener. eskalasi emosinya tetap sama. Betul. Itulah yang jadinya porsi mereka langsung nambah gitu Oh. banyak gitu. Iya. Tapi dari sudut pandang produser, dia mencari yang terbaik dari ceritanya kan. Iya, Artinya kan pasti. dipikirin terus kan. Dipikirin terus, pikirin udah. terus. Oh, kayaknya nambah gini. Kadang-kadang tapi juga tuh, karena aku kan kerja sama Soraya udah lama ya. Di hari H juga kadang-kadang pas lagi syuting. Iya. Kadang-kadang pas Sunil nelpon, dia kayaknya seru deh kalau kita bikin ini. Gua nulis di lapangan. Sumpah bang, Iya kan? aku tuh kalau udah telepon dia tuh udah pasti mau ke lokasi syuting bawa laptop. Karena dia tiba-tiba kayak, Gin, kayaknya kalau misalnya ada ini mantranya apa Gin? Aku langsung mikir mantra apa gitu. Iya, Terus udah, iya, Gin iya, kayaknya iya. seru deh kalau diginiin gini. Oh bentar ya Pak, beri saya waktu berpikir sebentar. Itu di Betul, lapangan betul, waktu betul, kita betul, syuting betul. gitu. Betul, itu magic of movie making sih ya. Seru ya bang ya. Seru. Waktu itu aku ada film single judulnya tahun 2015. Terus kan aku yang direct tuh. Aku yang direct terus ada Pak Sunil juga ikut gitu. Hari itu datang ke set dia. Terus aku bikin adegan makan nasi goreng sama karakter ceweknya, nama karakternya Angel gitu, si Abby dan si Angel ini makan nasi goreng di kos-kosan. Aku udah set tuh duduknya di teras. Jadi ada kursi 2, ada meja, duduk di situ. Namanya juga orang makan nasi goreng kan, di kursi dan meja kan di sebuah teras gitu. Pas Sunil ngeliat gitu, kayaknya gini aja deh, biar lebih bagus. Tahu nggak gimana? Gimana Pak? Duduknya jangan di bangku, tapi duduknya di bawah di tangga kosan itu. Tangga kosan. Kamera dari belakang, terus satu aspal itu disiram seolah-olah habis hujan, supaya lampu yang dari atas kan warna kuning itu mantul dari bawah, terus jadinya kesannya kayak romantis banget gitu. Terus gue ngeliat, anjir iya lagi jadi bagus banget gitu. Nah kadang-kadang itu tuh penemuan magic itu ya. Bener. Yang kita nggak nyangka bisa Iya, ada ya di set ya. Di dalam proses syuting gitu loh, Bener, sambil bener, jalan. Bener. Seru banget. Oke, berarti memang ceritanya banyak berubah juga, tapi tetap secara inti story-nya soal racun sangga Ya. dan emosi-emosi yang dialami sama si Maya ini. Betul sekali. Oke. Proses syuting berapa lama, Frederica? Kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan. Adegan yang paling menantang, yang take-nya berkali-kali ada nggak? Intake yang berkali-kali. Iya. Ada sih satu adegan intake berkali-kali. Apa itu? Yang aku kesian Oh iya. Kenapa lu diapain lu? towards the end lah. Oke. Pokoknya intinya adegannya intens, melibatkan fisik gitu ya? Ya melibatkan Melibatkan fisik dan itu harus di take berkali-kali. Karena apa? Emosi atau Karena teknis? emosi, karena perbedaan. Kayak aku ngerasa karakternya nggak kayak gitu. Oh, Terus- ada diskusi itu tuh? Iya ada diskusi Oh. gitu. Terus tapi Pak Sunil mintanya kayak gini. Oke. Tapi ternyata emang sulit dan dia baru sadar bahwa oh iya mungkin emang kamu sudah tahu karakternya Maya seperti apa dan apa yang dia harus lakukan. Oke, Jadi berapa take itu? lumayan sampai di extend 1 hari. Iya sampai di Buat adegan itu? Buat adegan itu. Kirain di hari itu udah selesai, ternyata Banyak. besok Iya. lagi. Kayak, Iya. Karena Pak Sunil Oke. benar-benar minta harus Perfect lah ya. harus Bagus ya. sesuai. I want it Oke. like this. Oke. Jadi ya pasti di atas 10 take itu ya? Iya, itu Iya. sempat debat juga. I don't think so, nggak bisa kayak gitu. I don't feel like nggak mungkin Maya kayak bakal kayak gitu di depan suaminya. Oh. Terus pas ya coba aja. Ya udah extend 1 hari. Oke. Oh, bagian pasrahnya aja. Terus pasrah dia yang bagian menerima. korban. Tapi artinya ada willingness buat eksplorasi di set juga kan? Iya. Maksudnya sama-sama kayak mencari yang paling bagus buat karakter itu kan, dan ceritanya juga Iya. gitu. Kalau lo apa yang paling sulit? Ada juga di trailer pada saat ada adegan yang rumah roboh. Rumah roboh. Iya. Maksudnya adegan pada saat Rumah roboh itu, adegan itu. Lumayan sulit karena lo kebetulan ada di bawah rumah yang roboh. nah itu bang. Oh iya benar lagi. Emang begitu. Nggak sempat lari. Nggak sempat lari. Adegan itu tuh sebenarnya aku pengen aku yang lakuin juga kan. Stuntman. Tanpa stunt. Cuma kata Pak Sunil jangan karena terlalu bahaya. Iya. Tapi lo tetap pengen. Tetap pengen.
Gokil, Cuma gokil bro. tetap nggak boleh karena waktu syuting masih panjang, Fahad. Iya, benar-benar. Oke. Di Tapi sini itu tuh paling sih. sulit. Paling Akhirnya sulit lo di yang situ. ngelakuin nggak tapi itu? Akhirnya enggak. Oh, enggak. Karena semua orang udah kan tuh kayak jangan lu yang udah stand aja. Iya, paham sih. Karena emang akhirnya benar aja terjadi salah satu kejadian yang kurang enak juga pada saat adegan itu. Oh, iya. Pada saat dilakukan oleh Stan juga ternyata oh iya emang beneran Karena bahaya. teknis lah ya, Iya. teknis. Kalau untuk adegan-adegan yang emosionalnya itu apa mudah-mudah aja kah atau ada juga sampai harus berapa kali? Itu yang tadi barusan. Yang tadi, Iya. itu termasuk diantaranya. Itu lumayan emosional sih. Karena di kalau misalkan yang aku tadi itu yang pada saat sinang rumah roboh. Jadi sebelum rumah roboh itu ada scene di mana emang lumayan intens juga dan melibatkan banyak pemain juga. Dan di situ aku mainin emosinya emang harus berbeda. Ada 3 emosi yang berbeda yang aku harus mainin Oke. di sini tuh. Jadi itu lumayan. Itu kesukaan Mas Badar tuh berarti tuh. Ya, itu berkali-kali Itu dicoba kesukaan sebelum dia, sebelum betul. masuk ke set dicoba berkali-kali dulu itu. Oke, wah ini seru banget ya. Serem juga ya, gue baru dengar gue santet pemisah rumah tangga ini. Ternyata segitunya gitu. Kalau ini kan pengalaman Maya sama si Andi ya tadi. Kalau yang di luar sana sampai separah apa sih sebenarnya Racun Sangga ini? Kalau aku kan juga narasumberku banyak kan Iya. buat nulis ini gitu risetnya. Itu malah kebanyakan sampai meninggal, Bang. Meninggalnya tuh artinya apa? Kayak Udah nggak- luka atau Udah nggak tertolong karena kan dia menuju jantung Oh, kan. dari dalam Jadi gitu. dia ketika udah jalan di daerah tubuh dia ngerusak organ dalam. Dan biasanya kalau udah nyampe ke sini udah nggak ketolong organnya makanya meninggal. Dan kebanyakan karena racun sangga ini dia kayak medis ada diagnosanya. Pasien kan berobat terus tuh gitu, tapi nggak membaik. Oke. Ketika udah sadar bahwa itu ada sangkut pautnya dengan sihir, udah terlambat gitu. Kalau gangguan yang ada wujudnya itu juga Ada dong. juga, Karena kan ada. katanya kan dari minyak ada sosok. ada. Sosoknya tuh apa sih sebenarnya? Apa genderuwo kah? Atau apa sih sosok itu apa gitu? Kalau sosoknya itu yang aku dapatkan beda-beda. Jadi kayak beda-beda? tergantung dari si pemilik racun itu kerjasama dengan khodamnya kan. Jadi siapa yang datang dan ada namanya. Ada namanya? Ada namanya. Gimana tuh maksudnya namanya? Ada satu nama. Salah satu yang ngasih tahu aku namanya apa. Kalau nggak salah itu. Tapi ini nggak semua racun sangga itu ya rohnya gitu. Kebetulan dia suaminya tuh kena racun sangga karena suaminya pekerja kayu. Jadi dia kayak apes aja ketika ke hutan pedalaman itu kena. Terus suaminya itu kan sakit tuh 6 bulan. Dan juga kena secara mental ngelihat kayak gitu. Istrinya pun kena. Itu namanya Arya Berdarah Putih. Iya. Arya Berdarah Putih. Nama sosoknya Nama Arya. sosoknya Arya Berdarah Putih. putih. Tapi wujudnya sosok hitam, cebol gitu. Gue relate sih soal cebolnya, tapi darah putihnya ini nih. Kelihatan lagi matanya ketawa. Dia ketawa kelihatan dari mata. Dari matanya doang gue tahu dia ketawa itu. Oke. Apa ini Arya Berdarah Putih? Ini gue boleh nggak nyebut-nyebut gini? Ini kan kadang-kadang kayak gitu disebut datang. Iya katanya sih gitu ya. Waduh. Tapi itu udah kejadian lama, narsumnya udah kejadian tuh 2000-an awal gitu. Itu ya itu roh dari racun yang kena si suaminya. Arya Berdarah Putih berarti ini semacam kodam. Iya, semacam roh dari racun itu. Bentuknya kecil, Kecil, terus hitam, hitam, lalu udah kayak full black aja gitu, kayak manusia cuman kayak. Tapi kalau di kasus mereka itu hitam juga ya. oh Cuman Maya yang kamu lihat apa Maya? Hitam. Kalau saya Suaminya? suami yang sering lihat. Kalau saya nggak sering lihat, nggak bisa. Kamu nggak bisa lihat berarti. Nggak. Tapi suami yang menceritakan. Iya, suami yang Tapi yang lain kamu alami nih. Apa? Bisa ada bangkai hewan di rumah? Iya, Oh itu ngalamin. iya, saya ngalamin. Hewan apa tuh di Bangkai tikus biasanya. ringgiling albino atau spesifik? Terlalu gitu ya? langka ya, Pak. Spesifik banget. Bangkai tikus. Bangkai tikus. Di tempat-tempat yang aneh kah atau? Di depan rumah, persis di depan rumah. Persis depan rumah ada bangkai tikus. Iya, pernah juga itu bangkai burung. Burungnya tuh hancur di depan rumah tuh. burungnya nabrak. Jadi burung tuh nabrak jendela. Terus tuh jatuh kebelah dua. Jatuh ke belah dua. Ada fotonya, Bang. Ada fotonya. Nanti aku kasih lihat. Ih. Jatuh kebelah dua, burungnya saking kencengnya nabrak. Oke. Siapa arsitek kamu kok pakai golok gitu?
Kayak masalah di arsitek deh itu. Jendelanya dari golok. Ada bilang ya. Jendelanya emang bahaya. Ini lebih murah mbak, pakai golok aja mbak. Malah lebih bahaya. Maling nggak masuk, maling nggak masuk, maling nggak masuk. Maling Kalau nggak kebelah masuk. dua. Wah, serem juga ya. Kamu masih ingat kejadian itu pas si burung nabrak itu? Tiba-tiba ada bangkainya ketika buka Anjir, pintu. serem sih. Kayak bangkai hewan tuh ada tuh. Terus ada lagi katanya apa lagi nih? Hawa panas. Apa nih maksudnya nih? Ya itu hawa rumah tuh bener-bener panas gitu ketika dalam rumah. Oke. Bau-bauan? Bau. Kemenyan ya, atau? kadang ada. Ada ya? Karena dulu aku ada pernah tinggal di rumah kan sama keluarga. Itu pernah tuh tiap malam Jumat bau wangi. Ada parfuman kali, enggak ya? Nggak tahu deh. Tapi itu aneh banget. Dan cuma di satu spot di pojok rumah. Oh gitu? Iya, baunya bau kayak bau melati gitu. Tapi bukan karena ada dupa gitu? Enggak. Nggak ada? Makanya aneh banget. Tiap malam Jumat. Nah itu kayak wajahnya hantu ya gitu. Ternyata? Ngerti. Nggak tahu sampai sekarang nggak tahu. Kira Tapi ada nggak lagi. pernah Oh, ada iya. kejadian aneh-aneh. Pernah si Ade tiba-tiba bangun terus ngelihat sekelilingnya kok banyak monyet ngeliatin aku. Hah? Iya. Tidur di kamar tidur pas buka mata dia ngerasa ada monyet-monyet ngelilingin dia. Tapi nggak ada orang. Dari keluar nangis. Kenapa banyak banget monyet sih gitu. Itu dia pas masih kecil bang? Atau udah gede, remaja gitu? Udah nenek-nenek ya? Masih kecil. Masih kecil? Masih kecil. Iya. Pas masih kecil. Cuma kadang argumenku adalah anak kecil suka imajinasi aja Iya, ya iya, kan. benar-benar, Argumenku sih makanya. itu. Anak kecil mungkin suka imajinasi aja. Memang iya sih mereka suka imajinasi, Tapi kan itu sampai nangis begitu. makanya gitu. Nih contoh ya anakku tuh kayak papa misalnya mau tidur nih mereka berdua. Si Aca Alia tuh anak aku namanya Aca sama Alia. Terus ibunya di tengah, aku lagi kerja kan. Terus si Aca ngelihat ke meja riasnya Anissa, meja riasnya istri bilang, "Papa kenapa cuman duduk kok nggak ikut tidur sama kita gitu?" "Nggak, Papa nggak ada. Papa lagi duduk di kursi mana kok Papa nggak tidur sama kita gitu." Ah udah bobo aja. Kayak katakanlah itu imajinasi ya. Iya, Katakanlah itu imajinasi. Tapi kenapa cuma sekali itu, sekali dalam sebulan itu? Oh Ngerti ya iya, maksudnya? kalau imajinasi kan harusnya berulang kan? Iya kan logika aku kayak. Iya benar-benar. Kalau imajinasi ya dia sering mengimajinasikan bapaknya benar. ada di dapur. Papa kok di dapur? Papa kok ini dan itu nggak pernah lagi kejadian masalahnya gitu. Nggak pernah lagi dia kok papa di situ, nggak pernah cuman sekali itu seumur hidup itu. Nah, itu yang kadang-kadang aku mencoba merasionalkan tapi kayak ini apa ya gitu. Kalau kalian pernah nggak ngalamin di luar film gitu? Sehingga membuat kalian merasa bahwa wah ini Kalau aku alamin di dalam film ini, tapi di Set. kehidupan real aku, gimana tuh? misalnya sering mimpi sleep paralysis kayak iya. mimpi Ketindihan. ketindihan. Kalau di Inggris namanya old hag syndrome. Ada nenek-nenek duduk di dadanya. Tapi beda, sosok yang aku lihat itu sama kayak sosok yang Mas Anding lihat. Bentar. Yang ganggu sosok. Iya. Ya. Serem banget anjir. Makanya, dan aku baru tahu pas kita udah rap syuting, Iya. aku cerita, aku sering mimpi buruk. Terus aku ngeliat sosok hitam kayak gini-gini, terus dia senyum nyengir. Terus kata Andi Asli, iya itu sosok yang saya lihat selama ini. Oke. Kalau kata Andi palsu? Andi Asli gimana? Fake Andi. Tunggu, bentar. Dioper. Frederica, kamu sebelumnya pernah sleep paralysis nggak? Pernah, Pernah. tapi bukan sosok itu. Oke, kamu pernah sleep paralysis. Terus ini ketika dalam proses syuting nih berarti. Iya. Kamu sleep paralysis Sering, lagi. ya. Buka mata. Iya. Biasanya kan nggak bisa ngomong tuh. Iya. Karena aku pernah ngalamin juga. Iya. Buka mata nggak bisa ngomong. Iya. Pas buka mata dilihat sosok itu. Iya. Dia dudukkah atau Dia berdiri? berdiri. Oh, berdiri di dan samping. semakin mendekat kayak menantang gitu. Oke. Kayak menguji keberanian. Kayak gimana sosoknya? Hitam, dia nyengir. Pokoknya susah untuk lihat wajahnya. Yang jelas itu matanya sama giginya. Ada apa dengan mata dan giginya? Yang Merah. masih enggak, kayak giginya masih kelihatan ya putih menyala gitu, kayak serem tapi kayak senyum menantang, kayak Ada taring kah ngeledek. atau ada taring atau? Enggak, giginya gede-gede aja. Oke. Senyumnya lebar. Oke. Dan waktu itu sempat juga astral dreaming, kayak dimana Astral projection itu? ya dimana aku kayak kebangun, aku kira oke, mau ke kamar mandi, terus aku nengok ke belakang, Badan gue gitu. that's me. Dan itu pernah terjadi sebelumnya, makanya I was like,
yaudah deh, coba aku beraniin diri, let's try this out, kan katanya bisa jalan-jalan kemana gitu. Oh iya? Iya, kalau astral dreaming katanya Oke, gitu. terus. Iya, kita Iya. bisa kayak Bener. bisa mau kemana, bisa. Ya udah aku yang terdekat aja, kan aku tinggal bareng sama roommate. Aku kayak penasaran, okay, let's just see my roommate, bener nggak ya bisa ngelihat orang lain. Terus aku bisa ngelihat roommate aku lagi tidur. Yang bener. Terus tiba-tiba Hah. sosok hitam itu keluar, terus dia lagi ngeliatin roommate aku. Terus dia nengok ke aku, terus aku langsung lari, kayak bangun. Jadi kamu merasa badan kamu keluar, mampir ke kamar roommate. Aha. Ternyata sosok itu di sebelah Sosok roommate. itu, iya, lagi berdiri di ujung tempat tidurnya. Sama kayak yang kamu alamin. Sama kayak aku alami. Dan itu hanya terjadi ketika main film ini. Dan itu hanya terjadi, sosok itu hanya muncul ketika main film ini dan tidak pernah muncul lagi setelahnya. Seru banget Padahal anjir. nggak pernah dikasih tahu sosoknya kayak gimana yang Mas Andi ngeliat. Akhirnya begitu dikonfirmasi kayak gitu. Iya, Yang khas berarti apa? Sosok hitam mata dan giginya itu ya. Itu yang Andi juga iya, ingat dan banget ya. menantang, tinggi. Kalau lu gimana? Andi palsu nggak pernah bang. Sama sekali. Andi palsu gak ngalamin sama Nggak sekali. ngalamin. Maksud dia jadi masa korban, pada- kasihan lu. Gara-gara ini. Masa lu nggak kena juga? Kenal lah. Gitu ya. Iyalah, Ditawarin. biar fair gitu. Tapi nggak pernah ya, ya, ya? pas di luar dari syuting ini dan pada saat syuting juga nggak pernah mengalami hal-hal maksudnya yang berkaitan dengan Pernah ngerasain apa yang Mas Oh, Andi dan Mbak ya. Maya ngerasain pas di rumah pada mereka? saat itu yang hawa Set panas rumah. tadi Iya. di set. Tapi set ya ini ya. Ini Iya. set, Oke, oke. ini set yang dijadikan rumah Andi itu kita ngerasainnya juga sama kayak yang dirasain sama Mbak Maya sama Andi. Hawa Iya, panas. Hawa panas yang gak masuk Nggak akal. masuk akal sih. Udah Dan- masuk akal nih gimana? Mau nyalain AC, mau Iya. nyalain kipas, Dan itu sampai pasti- kita keluar tetap hawanya panas. Di tiap sudut ruangan itu kan pasti ada AC-nya juga kan. Jadi kalau misalkan AC lagi nyala, itu semua pada ngumpul di situ tapi tetap aja berasa itu panas. Padahal ada banyak nih AC bang. Semua nggak? Kok aneh sih gitu? Atau hanya kalian yang nggak? Semua juga pada ngerasain. Iya. Ini Oke. set sini nih Rada-rada ada nih. aneh nih atmosfernya beda gitu. Terus juga pernah seharian tuh hujan di rumah itu tuh panas. Oh iya. Kayak nggak ada angin yang masuk gitu. Padahal hujan tuh. Padahal lagi hujan. Itu pada saat kita cerita juga setelah selesai syuting, kita juga baru tahu ternyata Mbak Maya juga di rumahnya yang asli juga ngerasain kayak gitu pada saat terkena racun sangga. Oh, hawa panas itu. Pernah juga kayak gitu kah? Hujan terus. Iya, sering itu. Panas banget rumah walaupun hujan tetap panas. Kamu dengan ini dijadikan film terus thread kayak gitu, itu memori balik lagi nggak tuh? Ingatan-ingatan itu. Iya, kayak trauma sih kalau inget itu. Kalau diingat lagi. Yang paling traumatis apa sih yang kamu iniin? Maksudnya yang menurut kamu kayaknya mendingan jangan sampai ini terulang gitu. Luka-luka itu ya kalau nggak salah ya. Lebih dari itu sih ada. Ada lah ya. Ada. Tapi itu mending disimpan aja ya. Buat Gina, ya argumen apa yang mau di iniin di dalam film ini? Sebenarnya apa sih yang pengen kamu sampaikan gitu dari oke. satu keseluruhan rangkaian cerita? Dari cerita ini tuh aku mau ngasih tahu sih bahwa kalau ujian dalam rumah tangga tuh kan banyak bentuknya kan bang. Dan yang terjadi ke Andi Maya itu adalah bentuknya tuh membuat mereka takut gitu dan sampai hopeless. Oke. Nah, gimana caranya dari penonton nanti nonton filmnya atau baca bukunya, mereka bisa menemukan keberanian kayak Andi dan Maya menemukan keberanian dalam diri mereka, bahkan Oke. di lowest point mereka gitu. Itu sih yang pengen aku highlight dari cerita mereka ini. Oke, karena apapun yang terjadi ya di luar santet, di luar apa ya, rumah tangga itu memang masalah ini dihadapin aja gitu maksudnya. Iya, Oh. setakut-takutnya kita, senyerah-nyerahnya kita, temukan keberanian itu tuh masih ada buat kita bertahan gitu. Oke, ini syutingnya 30 hari betul? Betul. 30 hari. Jadinya berapa jam? 2 jam mungkin? Filmnya belum tahu. Sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam. Kalau kamu apa yang mau kamu sampaikan nih buat orang yang mungkin lagi nonton, gua kayak mau nonton nih film ini gitu. Kamu mau bilang apa buat penonton? Harus sangat berpegangan kepada kepercayaan kamu, karena kepercayaan itu yang paling tinggi dibandingkan yang lain-lain. Kalau lu? Di film ini mungkin kalian bakal bisa lihat bahwa manusia itu diberi ujian itu pasti sesuai dengan kemampuannya dan pasti dipercaya untuk bisa menghadapi ujian tersebut. Jadi buat kalian yang mungkin sedang merasa
mengalami ujian-ujian yang cukup berat, entah itu di keluarga atau rumah tangga. Mungkin setelah nonton film ini kalian bisa menimbulkan rasa semangat kalian untuk mempertahankan rumah tangga kalian atau bahkan hubungan baik kalian antara keluarga, dan tetap berpegang teguh terhadap kepercayaan yang kalian percaya. Oke. Tapi kalian berdua berarti masih single kah? Belum menikah berarti kan? Belum. Itu membuat ngerasa gimana gak sih sama pernikahan gitu, kayak ya gue harus hati-hati deh, jangan sampai gue nikah disantet nih gitu. Itu yang tadi dibilang sama Fred. Oh gitu. Mungkin jadi lebih berhati-hati gitu. Jadi ya, lebih berhati-hati untuk betul. pilihan ke depan, karena ya itu kamu bakal ada di sampingnya dia ketika dia dalam kondisi apapun. Ya, kondisi apapun, the lowest point, dan kan ketika orang lagi ada di lowest point itu baru kelihatan sifat-sifat buruknya juga kan. Iya. Jadi, kebayang lagi kalau meranin rumah tangga yang kena santet. Sementara mereka belum nikah kan, kayak gue disantet kayak nanti ya. Oke, kalau buat Maya, ini cerita kamu nih yang akhirnya akan mau ditonton masyarakat. Mungkin nggak 100% plek-plekan sama ya, karena kan namanya juga film, pasti ada bagian yang berubah gitu. Tapi kira-kira harapan kamu apa ketika orang nonton film? Selalu berpegang teguh sama Allah gitu, perkuat ibadah, baca Quran, perbanyak sholawat supaya semakin menguatkan diri kita. Oke, siap. Terima kasih Maya udah datang hari ini. Semoga bahagia terus. Semoga udah nggak ada lagi masalah-masalah dalam rumah tangganya yang menyangkut segala macam ini ya, yang kejadian aneh-aneh ini ya. Buat yang di rumah nonton film Racun Sangga itu tanggal berapa? 12 Desember. 12 Desember. Tanggal 12 Desember tahun 2024 kalian bisa nonton filmnya. Trailernya sudah ada juga. Bisa kalian cek trailernya. Thank you guys. Terima kasih semuanya. Thank you Bang Radu. Thank you Bang Radit.